yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat-sehat kan yang di rumah. Hari ini kita mau mulai ibadah lagi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mempunyai kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Walaupun kami tidak satu ruangan, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Engkau yang melawat setiap kami, biar kami juga mau memuji-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya gue mau bagiin satu ayat firman Tuhan yang mungkin ini memberkati gue di Mazmur 46 ayat 2-3. Gue bacain ya, teman-teman juga boleh buka di rumah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, gue sangat terberkati di firman Tuhan ini karena ini lagi gue rasain di tengah-tengah saat ini. Karena walaupun kita nggak bisa kerja, mungkin yang sekolah juga harus sekolah di rumah, tapi gue bersyukur karena di tengah-tengah seperti ini Tuhan Yesus menunjukkan kuasa perlindungan Dia, kuasa kesembuhan Dia di tengah-tengah kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul sama keluarga, kita juga masih bisa melakukan aktivitas kita walaupun di rumah. Nah, gue mau ajak kalian untuk nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Allah Sanggup. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan mampu menyediakan itu semua bagi kita. Kita mau nyanyi lagu Allah Sanggup. Tak pernah didengar
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Dia berikan pada kita. Mengucap syukur atas perlindungan Tuhan buat kita semua. Dia layak disembah karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Kita menyanyi lagu. Dalam kudus hadirat
Shalom teman-teman Parti. Akhirnya kita ketemu lagi ya di ibadah melalui YouTube ini. Hari ini sebenarnya aku pengen sharing aja sih tentang apa yang lagi aku dapetin saat ini. Semoga teman-teman di rumah juga bisa sambil merenung atau mungkin sambil bisa mencatat juga nih apa yang kalian dapetin ya. Jadi sebenarnya apa sih yang akhir-akhir ini lagi jadi fokus utama kita saat ini? Mungkin saat ini pasti kita mikirin corona, nggak masuk sekolah, mungkin nggak dapat uang tambahan atau gimana gitu. Apa yang kita lakukan selama di rumah gitu? Apakah kita khawatir? Apakah kita saat ini sedang membuang-buang waktu gitu? Sedang ya udahlah biarin aja gitu. Ya udah biarin aja. Saat-saat kita di rumah ini kita santai, kita lakukan apa yang menjadi kesukaan kita dan sebagainya. Teman-teman, menurut kalian pribadi, waktu itu cepat berlalu gak sih? Menurutku pribadi sih cepet banget loh. Aku aja gak berasa nih, kayaknya baru berapa, ya paling setahun 2 tahun gitu lah ya. Aku ngerasa kayak, masih sering ikut ibadah di party. Dan ternyata ya aku sebenarnya udah hampir 4 tahun pindah ke Bandung gitu. Dan aku gak berasa sama sekali gitu, waktu cepet berlalu. Mungkin teman-teman juga ngerasa kalau waktu itu cepet banget berlalu. Nah, gak ngerasa saat ini kita udah di rumah hampir sebulan. Bukan hampir, lebih dari sebulan. Pasti teman-teman juga nggak nyangka kan kita udah melalui ini cukup lama. Nah, bagi beberapa orang mungkin terasa begitu cepat. Bagi beberapa orang mungkin momen-momen di rumah ini tuh menyiksa, atau ngerasa bosen, ngerasa pengen udahan. Tapi kita harus sadar bahwa dengan waktu yang cepat berlalu ini, kedatangan Tuhan juga semakin cepat loh teman-teman. Nggak kerasa kan? Kita nggak akan pernah tahu gitu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi dengan apa yang terjadi dengan peristiwa saat ini gitu, ya apa yang ada di Alkitab itu makin terjadi. Nah teman-teman, aku pengen ngajak kita merenung sih di momen-momen kayak gini. Ketika Tuhan makin cepat datang, apakah kita siap untuk menyambut Tuhan? Apakah kita siap untuk, ya ketika Tuhan datang, kita ikut bersama Tuhan, apakah kita siap gitu? Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Itu pertanyaan yang kalian boleh renungin ya jawabannya masing-masing saat ini. Nah, jangan sampai kita menjalani hidup kita dengan sia-sia. Itu yang pengen aku share sih ke kalian. Dan itu pun berlaku buatku ya. Jangan sampai kita menjalani hidup kita dengan sia-sia. Mungkin kita ngerasa, aku mah cuma anak sekolahan, aku mah cuma karyawan, aku mah cuma mahasiswa, aku mah cuma ini dan sebagainya. No, dengan status kita sekalipun, kita bisa melakukan hal besar. Dan yang terpenting adalah jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah berikan. Kesehatan, hikmat, tenaga kita, kemampuan kita, pikiran kita, semuanya jangan pernah sia-siakan. Nah, teman-teman, jangan sampai kita menjalani hidup kita dengan sia-sia dan kita akhirnya menyesal karena kita nggak menggunakan waktu dengan baik. Mungkin hal ini sering kita dengar ya, kita nggak boleh malas-malasan nih, kita nggak boleh nunda-nunda sesuatu. Ya emang susah sih, nyatanya aku juga sering nunda sesuatu. Tapi ini berlaku nggak cuma untuk hal-hal yang kita kerjain di sekolah aja, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, kita juga harus serius. Kita nggak boleh menyanyiakan momentum tersebut gitu. Kita buka yuk sama-sama di Efesus 5 ayat 15-16. Coba kita buka Efesus 5 ayat 15-16. Nanti teman-teman juga sambil baca ya, aku bacain. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, bahkan di Alkitab sendiri bilang kalau hari-hari ini adalah jahat. Jadi teman-teman, jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan ke kita. Karena ketika kamu masih bernafas, ketika pagi hari, atau mungkin karena kita sering bangun siang ya, ketika siang hari kita bangun, kita buka mata, kita bangun dari kasur, itu sebenarnya sebuah anugerah. Karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk memiliki satu hari lagi untuk hidup. Dan aku percaya satu hari yang Tuhan sediakan, 1 minggu yang Tuhan sediakan, 1 bulan, 1 tahun yang Tuhan sediakan, itu artinya banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kalian, hidupku dan hidup teman-teman juga. Jadi sebenarnya nyambung juga ya ke yang Ci Jenny share minggu lalu, kalau
kita ini harus melekat sama Tuhan, kayak pohon gitu, pohon sama rantingnya gitu, bahkan sampai ke akar-akarnya, ya dimana kita harus benar-benar melekat sama Tuhan. Karena percuma teman-teman kalau kita merasa kita produktif, kita merasa kita rajin, tapi hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang kita jalani untuk hidup kita sendiri, untuk menyenangkan hati kita sendiri, memuaskan kita sendiri, itu sama aja kita nggak melekat sama Tuhan. Jadi kunci dari supaya kita nggak menjalani hidup kita dengan sia-sia itu ada di ayat 17-nya. Aku bacain ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. That's why kita harus benar-benar melekat sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita bergerak sendiri, kita nggak melekat sama Tuhan, ya apa yang kita lakukan tuh kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Jadi supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, seperti yang si Jenny sampaikan minggu lalu, hiduplah benar-benar dekat sama Tuhan, benar-benar jadi satu sama Tuhan. Itu adalah kunci utama ya teman-teman. Nah, saat kita menjadi satu dengan Tuhan, kita akan menyadari untuk tidak menyanyiakan hidup kita. Karena kehendak Tuhan dalam hidup kita itu begitu besar. Tuhan punya rencana yang begitu besar, begitu mulia. Ya bahkan mungkin kita seringkali punya nyali yang ciut gitu. Ketika, aku gak bisa, situasi gak memungkinkan dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah teman-teman, bahkan di saat kita cuma bisa ada di kamar, kita cuma bisa ikut kelas atau bisa ngapa-ngapain gitu, kita bisa gitu untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kuncinya adalah mengerti bahwa Tuhan mau kita mengenal kehendak Dia setiap harinya. Nah, coba saat ini teman-teman bayangkan apa yang masih bisa kita lakukan selama masa-masa ini. Nah, coba teman-teman pikirin nih, dengan kondisi teman-teman saat ini di rumah, saat ini ada di, atau mungkin yang kerja, yang nggak WFH dan lain sebagainya, apa nih yang bisa teman-teman lakukan? Hal-hal yang membuat kita semakin serupa dengan Tuhan gitu. Hal-hal yang membuat kita bisa semakin mengenal kehendak Tuhan. Karena aku sering merasa ya, karena aku nggak ketemu teman di kampus, aku nggak datang ke party langsung, aku nggak ikut persekutuan doa langsung, aku nggak bisa ngerasain Tuhan. No, bahkan di situasi, di momen, di tempat manapun yang kita merasa, aduh nggak bisa ngerasain Tuhan lebih dekat, Tuhan ada di situ. Jadi jangan remehkan situasi teman-teman, tapi pergunakanlah waktu yang ada supaya kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Bahkan di kamar teman-teman masing-masing, teman-teman bisa memuji Tuhan, teman-teman bisa makin baca firman, teman-teman bisa sharing sama teman-teman yang lain, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain, teman-teman bisa cari video atau bacaan yang makin menguatkan teman-teman. Jadi menurutku kesempatan ketika kita ada di rumah itu bisa kita pergunakan dengan baik. Nah teman-teman, hal yang penting adalah kita harus mengejar hal-hal yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah hal yang harus kita kejar selama kita hidup. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan Tuhan menyelamatkan kita dari yang tadinya kita berdosa, kita jauh sekali dari gambaran akan keserupaan dengan Tuhan, dengan Kristus. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa seperti itu kembali teman-teman. Jadi kejarlah tujuan tersebut gitu. Selama kita masih menapak di dunia ini, masih bernafas, masih hidup, artinya Tuhan mau menyempurnakan kita untuk semakin serupa dengan Dia. Itu ya teman-teman. Jadi Tuhan juga ingetin aku sih untuk tetap berdoa, untuk tetap menjangkau orang-orang di sekitarku. Awalnya aku merasa, aduh Tuhan, tugasku sibuk banget, ya tugas-tugas mahasiswa lah, skripsi segala macam gitu. Aku merasa kayak, aduh nggak punya waktu Tuhan buat ngechat teman segala macam. Padahal Tuhan ingetin aku buat, ya udah chat aja, ya udah follow up aja. Jadi singkat cerita teman-teman, kemarin sih kayak Tuhan ingetin aku lewat temanku yang lain juga gitu, kayak kita bisa kok melakukan segala sesuatu, kita bisa kok tetap memberkati orang lain. Nah ya udah, akhirnya aku ngechat temanku. Mungkin aku pernah cerita di party tentang teman jurusanku ini yang pernah aku sharingin, yang pernah aku injilin. Dia ini sempat depresi, dan ketika aku chat, dia itu ngepost story di IG-nya yang berkata kayak, Tuhan aku tuh udah capek gitu, Tuhan mau ambil apa lagi dari aku dan lain sebagainya. Dan saat itu aku kayak, ya Tuhan kenapa pas aku lagi mau chat dia, kondisi dia lagi gak baik-baik aja. Tapi teman-teman, hal yang luar biasa adalah ketika aku bisa ngobrol sama dia, bisa ngasih peneguhan, mungkin cuma lewat chat, tapi pada akhirnya dia bilang, tolong doain aku ya. Nah saat dia bilang tolong doain itu, aku merasa kayak, aduh Tuhan, doaku mempan gak ya? Aku merasa kayak aku bukan siapa-siapa nih Tuhan. Tapi saat itu aku cuma bilang, ya Tuhanlah yang bertindak atas segala hal. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu untuk
boleh membuat dia semakin mengenal Tuhan. Akhirnya saat aku doain tentang topik doa yang dia minta tolong, tentang keluarganya, tentang kesehatan dan segala macam, ya aku cuma bilang jadi ya sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan saat itu dia bilang, Vin makasih banget gitu. Aku ngerasa lega. Aku tahu memang masalah dia nggak selesai, tapi aku tahu Tuhan turut bekerja gitu dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Itu ayatnya ada di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ayat penutup kita baca ya bareng-bareng teman-teman di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Teman-teman juga boleh baca ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi teman-teman, satu hal yang Tuhan ingetin juga kepada aku adalah saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi segala situasi, itu mungkin kita pikir, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi mungkin situasinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus mengerti teman-teman, di ayat 29 ini, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia itu, ya itu semua kehendak Tuhan. Itu semua itu rencana Allah, dan itu semua ditentukannya untuk menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kalau teman-teman hari ini menghadapi hal yang berat, hal pergumulan atau apapun, ketahuilah bahwa kalian akan semakin dibentuk untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai pikirin nih, siapa nih yang bisa aku chat, yang bisa aku tanya kabarnya, yang bisa aku bantu doain. It means a lot teman-teman. Teman-teman bisa sangat memberkati, teman-teman bisa sangat membantu mereka, teman-teman bisa doain mereka, teman-teman kalian dari rumah, dan kalian juga bisa memberkati orang lain lewat apa yang kalian bagikan. Itu aja sih yang pengen aku sharingin. Semoga itu bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan selama kami di rumah. Tuhan bawa kami Tuhan untuk mengenal kehendak-Mu Tuhan, mana yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan bantu kami untuk tetap mau melekat sama Tuhan, menjadi pokok anggur Tuhan yang terus mau melekat Tuhan, dan kami mau rindu Tuhan untuk terus menerus diperbarui oleh Tuhan supaya kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman di party juga Tuhan, supaya kami juga boleh memberkati orang lain Tuhan lewat apa yang kami kerjakan, lewat apa yang kami ceritakan, lewat apa yang bisa kami bagikan buat mereka Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.